Mereka hidup damai di habitat aslinya, berjelajah dari satu hutan ke hutan lain, menikmati keseimbangan alam bumi pertiwi. Namun, kedamaian itu perlahan terusik. Ulah manusia yang tidak bertanggung jawab membuat hutan, rumah bagi para gajah, makin terhimpit. Mereka pun terpaksa keluar dari habitatnya demi mencari makan, demi bertahan hidup. Hingga akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan juga satwa. Untuk mencegah konflik itu, pemerintah bersama Taman Safari Indonesia mempelopori pendirian pusat konservasi gajah pertama di Indonesia di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Di tempat inilah gajah-gajah Sumatera dirawat, dikembangbiakan, dan dijaga kelestariannya untuk masa depan yang lebih baik. Kini, sebagian dari mereka dapat hidup aman dan bahagia di berbagai lembaga konservasi di Indonesia. Dan inilah kisah perjalanan keluarga besar mereka. Selamat datang dalam cerita The Elephant Family. Selamat menyaksikan. Sumateranis adalah mamalia darat terbesar di Indonesia. Mereka hidup secara berkelompok antara 5 hingga 30 ekor dalam satu kawanan. Namun kini di alam liar hanya tersisa sekitar 1.100 ekor gajah saja. Makanan mereka berupa rumput, ranting, dedaunan, dan buah-buahan. Di lembaga konservasi seperti Taman Safari Indonesia, mereka memiliki banyak sekali sahabat. Para penjaga yang dulu mereka. Sahabatku, kalian di mana? Oh, ternyata kalian di sini. Teman, cepat kemari. Sahabat kita ada di sini. Teman, lihat. Mereka sedang bermain-main di sini. Sekarang gimana kalau kita ajak semua yang ada di sini untuk mengenal sahabat kita? Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Perkenalkan, saya Heni bersama teman-teman saya akan mengajak Anda semuanya untuk mengenal lebih dekat dengan gajah-gajah Sumatera, mulai dari fisik, perilaku, sampai perawatannya. Tapi sebelumnya, di sini saya akan perkenalkan dulu gajah-gajah sahabat kami. Nah, di sebelah kiri saya ada sahabat saya yang paling besar. Namanya adalah Diana. Saat ini berusia 36 tahun. Halo semuanya. Nah, yang paling ujung sahabat saya yang masih remaja. Namanya adalah Angie. Saat ini berusia 13 tahun. Hai hai hai. Di belakang saya ada sahabat saya yang paling kecil. Namanya adalah Abby. Coba dikasih sama dulu Abby. Halo juga. Ngomong-ngomong, tahu
memasak sekaligus menggunakan ujung belalainya. Lain halnya kalau makanannya agak besar seperti satu buah pisang, mereka akan menjepit menggunakan ujung belalainya. Nah, seperti ini ya. Namun apabila makanan yang lebih besar lagi seperti buah pepaya, semangka, ataupun satu sisir pisang, mereka akan melingkarkan belalai pada makanan tersebut. Kita berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih Evi, Diana, dan Angie. Dalam sehari, mereka ini mampu menghabiskan makanan kurang lebih 15% dari berat tubuhnya. Dan selanjutnya, kira-kira gimana sih cara gajah pada saat mengambil makanan yang cukup tinggi? Ada yang tahu nggak gimana caranya? Iya, kami please. Ini dia, terakhir di hadapan kita, kira-kira gimana caranya? Wow, ternyata dengan menjulurkan belalainya seperti ini, dan belalai gajah mampu menggapai makanan hingga ketinggian 6 meter. Gajah ini panjang Pak ya. Nah, setelah buah kelapanya sudah berhasil didapat, kemudian dipecahkan menggunakan kekuatan dari kakinya. Apabila sudah pecah, langsung dinikmati perlahan sampai habis. Wow, seger sekali ya siang-siang gini menikmati buah kelapa. Dan kami sampaikan kepada Anda, gajah memiliki 26 gigi. 24 gigi merupakan gigi geraham yang digunakan untuk mengunyah makanan. Kemudian 2 gigi seri yang terus tumbuh memanjang dari rak atas biasanya disebut dengan gading. Pada gajah betina, panjangnya bisa mencapai 25 cm, sedangkan pada gajah jantan, ada yang tahu bisa mencapai berapa? Berapa? Nggak ada yang tahu, bisa mencapai 1,7 meter. Wow, ternyata cukup panjang juga ya, hampir 2 meter loh panjangnya. Nah, meskipun gajah ini memiliki postur tubuh yang cukup besar, namun sistem pencernaannya lambung tunggal, di mana hanya menyerap 44% makanan dari yang sudah dimakan. Oh, apanya belum habis juga ya? Ya udah, sekarang boleh dibagi sama teman-temannya di dalam ya. Oke, terima kasih ya. Di sini ya, gajah di paling kecil. Masih ingat nggak tadi namanya siapa? Evi, tepat sekali. Dalam hitungan ketiga, kita semuanya teriak Evi yang kenceng ya. Setuju? Oke, 1, 2, 3. Masa sekecil Evi ya? Lebih semangat lagi dong. Evi. Oh, Evi ngajak main petak umpet nih sama kita. Evi sudah hadir di hadapan kita semuanya. Disusul saudaranya Angie. Nah, kedua gajah Sumatera ini akan melakukan training conditioning yang paling dasar menggunakan metode reinforcement atau training conditioning menggunakan tongkat target sebagai alat bantu trainingnya yang dianggap mudah dan juga aman. Oke Angie, kamu sudah siap sayang? Sudah siap belum? Oh, sudah siap. Kalau sudah siap, coba tunjukkan training conditioning yang pertama sayang. Angkat kaki. Wow, berhasil ya. Sudah bisa menyentuh tongkat targetnya. Hal ini mempermudah kita pada saat naik ataupun turun dari atas leher gajah. Juga mempermudah kita pada saat melakukan perawatan kuku dan kaki gajah. Kita juga melakukan training conditioning pada kaki belakang. Dan selanjutnya, training conditioning buka telinga. Training conditioning ini mempermudah kita pada saat melakukan pemeriksaan telinga. Juga mempermudah tim medis pada saat pengambilan darah pada pembuluh darah yang ada pada daun telinga, baik telinga sebelah kanan dan juga telinga sebelah kiri. Hal ini merupakan bagian dari medical check up yang kita lakukan secara rutin, yaitu 3 bulan sekali. Dan training conditioning berikutnya adalah buka mulut.
minggu sekali. Adik-adik, ada yang susah minum obat nggak di sini? Ada mana? Coba. Oh, ada ganteng. Mau nggak ditraining sama pelatih Yudi? Nggak mau. Nah, karena tadi Angie sudah berhasil mengikuti arahan dari targetnya, maka akan diberikan reward atau hadiah berupa makanan kesukaannya. Kira-kira apa makanan kesukaan Angie? Oh, ternyata buah pisang. Langsung dilahap. Nah, sekarang kita beralih ke si kecil Abby yang akan menunjukkan di hadapan kita. Kira-kira gimana sih cara gajah pada saat beristirahat di malam hari? Ada yang tahu nggak? Tahu apa coba sayang gimana caranya? Ternyata dengan cara berbaring seperti ini. Telinga gajah yang menempel di atas lantai digunakan mereka untuk mendeteksi suara ataupun bahaya yang ada di sekitarnya. Dan gerakan ini dilakukan mereka pada saat berkubang di dalam air atau berlumpur seperti di habitat aslinya. Wah, di sini Abby sudah berhasil juga ya mengikuti arahan dari tongkat targetnya. Jangan lupa dikasih reward ya Kak. Apa rewardnya? Oh, ternyata suka jagung manis. Adik-adik ada yang suka jagung manis kan di sini? Oh, banyak yang suka sama kayak Abby. Oke, terima kasih Angie dan Abby atas penampilannya. Bye. Hadir di hadapan kita. Tahu nggak namanya siapa ini? Siapa? Nggak ada yang tahu. Namanya Tia. Di sini untuk melakukan perawatan bulu gajah kita mempunyai 3 buah alat. Ada sikat, pisau, dan gigit. Pertama-tama kita gunakan sikat seperti ini untuk membersihkan kotoran yang menempel pada tubuh gajah. Nah, seperti ini ya caranya. Kemudian kita gunakan pisau untuk memotong bagian kuku yang sudah mulai memanjang atau kulit yang berada di atas kuku yang sudah mulai mengering. Setelah itu kita gunakan kikir. Nah, kikir ini digunakan untuk memperhalus bagian kuku yang tadinya sudah dipotong supaya nampak bersih dan juga rapi, agar gajah ini pada saat beraktivitas mereka terasa aman dan nyaman. Ini kita lakukan secara rutin, yaitu 2 minggu sekali. Wow, sudah bersih, sudah rapi ya. Yang lain juga jangan lupa rajin potong kuku ya, biar sama kayak gajahnya. Nah, selanjutnya di sini Tia akan menunjukkan kepada kita semuanya salah satu cara gajah pada saat berkomunikasi bersama kelompoknya. Lebih semangat lagi dong Tia. Nah, suara yang ada dengarkan barusan mereka gunakan sebagai tanda panggilan atau peringatan bersama kelompoknya. Dan sebelum balik, Tia akan kasih salam bersahabatan buat kita semuanya. Bye-bye. Dan kami sampaikan kepada Anda semuanya, nanti gunakan kekuatan dari kakinya sehingga wajar kalau gajah itu bisa bermain sepak bola. Dan untuk memeriahkan Piala Dunia kali ini, gajah kami akan ikut berpartisipasi. Wah, pastinya seru banget ya. Biar semakin seru, saya mengundang 1 orang dewasa laki-laki menjadi lawan bermain sepak bola dengan gajah. Siapa kira-kira yang berani? Oke, silakan Mas, langsung aja ke depan sebelah sini. Kasih semangat tepuk tangan dulu dong. Oke, sebelah sini kita kenalan dulu biar lebih akrab. Ini dengan adik siapa dari mana? Adik Vicky dari Kepanjen. Adik Vicky dari Kepanjen. Sama tanya dulu nih, kira-kira jagoan Piala Dunia kali ini siapa? Spanyol. Spanyol. Oke, Spanyol ya. Nah, kira-kira udah pernah belum bermain bola dengan bola sebesar ini? Belum. Belum pernah. Mau coba nggak? Mau ya. Nah, biar tidak penasaran, silakan bisa ditendang ke arah gajah kami. Bersiap-siap dulu. Tendang bolanya. Wow, ternyata cukup keras juga ya. Kekuatannya gede sekali gajah. Oke, gimana bolanya, terasa berat apa ringan? Berat. Berat. Nah, biar lebih adil, sekarang gantian ya. Gajah kami sebagai penendang, adik sebagai penjaga gawangnya. Gimana? Siap nggak jadi kiper? Siap. Siap ya. Nanti jangan lupa di bola bolanya. Konsentrasi.
Mau nggak hadiah? Mau. Wow, tentunya kalau hadiah nggak nolak ya. Hadiahnya adalah seuntai kalungan bunga. Oh, sahabat saya Angie yang akan memberikan hadiah. Bersiap-siap sampai aja. Selamat datang di The Grand Taman Safari. Siapkan dirinya. Pasti menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan. Oke, terima kasih. Bisa